Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Abdurrahim Mutakin dengan NIM 201101000062 dari lokal 2 BSAC. Akan memaparkan jawaban dari MIT Maharatul Kalam, yaitu tentang contoh dari hamzah wasal dan terkim. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu hamzah wasal. Jika ada hamzah wasal yang terletak pada awal kalimat, maka terdapat 3 cara baca, yaitu yang pertama dhammah. Bila hamzah wasal berada pada fi'il dan huruf ketiga dari fi'il, maka dibaca dhammah. Contohnya unsur, kemudian ukhruj, kemudian udkhulu. Ya, contoh yang kedua yaitu fathah. Bila hamzah wasal pada isim yang diawali dengan alif lam ta'rif. Contohnya al-ilm, nas, al-baqarah, kemudian yang ketiga kasrah. Bila hamzah wasal terdapat pada fi'il dan huruf ketiga berharokat fathah atau kasrah. Contohnya ijtama, kemudian iftah, kemudian idrib. Nah, itu tadi. Jadi selanjutnya bila ada hamzah wasal yang terdapat pada isim mushtaq. Contohnya ijtima, kemudian istikhraj. Setelah itu ada lagi contohnya bila hamzah wasal terdapat pada isim jamid. Contohnya isnani, imra'ah, masih banyak lagi. Baiklah, langsung saja yang kedua. Jika tadi di awal kalimat, maka selanjutnya di tengah kalimat. Jadi jika ada hamzah wasal berada di tengah kalimat atau bacaan, maka cara bacanya seperti halnya alif, tapi tidak menjadikan hamzah wasal ini bacaan mad. Contohnya minal malaikah, kemudian fansuru. Kemudian kalau hamzah wasal ini terletak setelah alif, maka hamzah tetap berharokat. Contohnya al-ismu, kemudian al-ijtima'u, ya itu. Dan al-ijtima'u, ya itu. Baiklah, langsung saja lanjut kepada soal yang kedua, yaitu tarkim atau tanda baca. Di tarkim yang pertama yaitu koma atau al-fasilah, terletak pada kalimat yang tersusun dari kalimat-kalimat yang sempurna. Contohnya inna syakhsat taqiyya yakhafullah. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa itu, kasih tanda koma. Kemudian tarkim yang kedua yaitu titik koma atau al-fasilah al-manqutah, yaitu digunakan ketika ada dua kalimat dari kalimat satu untuk menjelaskan kalimat satu. Contohnya inni la sadiqu fima aqul idza la a'rifu fil kadhib itlaqan, hadis Nabi. Kemudian yang ketiga titik itu atau an-nutqah di akhir kalimat. Likulli alim hafwatun wa likulli jawadin kabwatun, tentang kuda. Kemudian masuk kepada tarkim yang keempat yaitu tanda tanya. Digunakan setelah kalimat tanya yang pasti. Contohnya kaifa haluk, kemudian man ismuk, dan masih banyak lagi. Dan tanda yang kelima yaitu tanda seru, al-alamatul ta'ajjuj, pada kalimat perintah atau kagum. Pada kalimat perintah atau kagum, contohnya, dan tanda yang kelima yaitu tanda seru, al-alamatul ta'ajjuj, pada kalimat perintah atau kagum. Pada kalimat perintah atau kagum, contohnya ajaban lima taqul, ajaban lima taqul, masya Allah. Kemudian yang keenam titik dua, antara sesuatu yang global dan rinciannya. Contohnya seperti ini, al-kalimah ismun
wa fi'lun wa harfun. Kemudian masuk kepada tanda tarkim yang selanjutnya, yaitu tanda kutip, al-alamatut tahsis. Ini paling sering kita temui dalam buku-buku, dalam buku kitab gundul. Ini khusus ketika ada ayat Al-Quran di dalam kitab gundul atau kitab-kitab fikih, itu paling banyak di dalamnya tanda-tanda tanda kurung. Kemudian yang ke-10, tanda strip. Tanda strip ini untuk mengelompokkan kalimat-kalimat yang masyhur. Jadi dalam beberapa penjelasan, misalnya ada strip pertama dari kalimat dari Syekh ini, kemudian strip kedua dari Syekh ini, seperti itu. Baiklah, masuk kepada tanda tarkim yang terakhir, yaitu tanda kurung. Contohnya wasiyatu Umar radhiyallahu an. Radhiyallahu an itu kan biasa sering kita temui di dalam kitab hadis. An Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada tanda kurungnya. Kemudian an Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kira-kira seperti itu. Baiklah, terima kasih. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri dan benar datangnya dari Allah. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.